Ilmas. Cara Lama, film yang mengisahkan seorang pria yang melibatkan kegiatan balas dendam, diperankan oleh abang saya, Nicolas Cage, yang berawal dari luka lama, lalu sampai di masa depan, dan menghancurkan kehidupan pria tersebut. Dari saya Nobody, alias bukan siapa-siapa, hanya ingin bercerita dan sejenak menemani waktu hampa Anda. Inilah The Old Way, cara lama. Selamat menyaksikan. Film berlatar pada masa perkoboyan di kota merkantil. Terlihat sebuah eksekusi seorang pria yang ketahuan mencuri dari orang yang berkuasa di daerah tersebut. Orang tersebut memberitahukan bahwa siapapun yang mencuri darinya tidak akan diampuni dan akan langsung dieksekusi. Ternyata hukuman gantung itu disaksikan juga oleh putranya sang pelaku. Di sini terlihat sang putra sangat bersedih dikarenakan ayahnya akan segera dieksekusi. Pria tersebut menyuruh anaknya untuk segera pulang dan jangan menyaksikan hal tersebut. Lalu sosok pemeran utama kita adalah ketua gangster yang kejam yang dijuluki sang iblis yang bernama Briggs. Terlihat Briggs sedang disewa oleh orang yang berkuasa tersebut untuk dijadikan pengawalnya. Lalu orang yang berkuasa tersebut memberitahukan kepada sang anak jika ayahnya akan segera dieksekusi karena telah mencuri darinya. Kemudian terlihat beberapa orang mencurigakan yang akan membebaskan pria tersebut dari hukuman gantungnya. Aksi kelompok tersebut dimulai dengan menembakkan senjatanya, lalu kekacauan pun dimulai. Di sini terlihat mereka berusaha untuk membebaskan pria yang tergantung tersebut. Dengan cepat, Briggs membereskan kekacauan tersebut. Lalu setelah kekacauan tersebut mereda, Briggs mengambil uang dari orang yang berkuasa tadi karena Briggs merasa bayarannya kurang. Di sini juga terlihat orang yang digantung tersebut merasa kesal karena saudaranya dibunuh oleh Briggs dan dia berusaha untuk membunuh Briggs. Tapi sayangnya, dengan cepat Briggs membunuh orang tersebut di depan mata anaknya sendiri. Film pun dimulai. 20 tahun pun telah berlalu. Scene kemudian diawali dengan seorang wanita yang menjemur pakaian dan terlihat Briggs yang ternyata adalah suami dari wanita tersebut dan menggodanya. Mereka pun dititipkan seorang anak dari pernikahannya yang bernama Brooke. Dia gadis kecil yang pintar. Sang istri pun menyuruh Briggs untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah karena sang istri sibuk di rumah. Briggs pun mengantarkan anaknya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Si anak nampak kesal karena Briggs tidak membawa kudanya. Lalu mereka pun berjalan bersama ke sekolah. Tapi setibanya di sekolah, ternyata sekolah mereka ditutup dikarenakan gurunya sedang sakit. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Brooke pun menemani sang ayah untuk membuka tokonya yang diketahui ternyata toko mereka adalah sebuah bahan-bahan kue dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Di sini Briggs menyuruh putrinya untuk belajar sementara. Ia akan mempersiapkan tokonya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria untuk membeli bahan-bahan kue di toko Briggs. Briggs pun akan mengambilkan kebutuhan yang pria itu mau. Dia pun pergi ke atas. Lalu setelah Briggs ke atas, sang pria pun mencuri permen. Tapi di sini anaknya Briggs melihatnya. Lalu pria itu pun tidak jadi untuk mencuri permennya. Lalu Brooke pun mengadukan hal tersebut ke ayahnya. Dan Briggs akan memperingatkan pria tersebut ketika dia kembali lagi ke toko mereka. Karena tangan pria tadi kotor, Brooke pun berniat untuk membersihkan permen bekas tangan pria tadi. Scene pun beralih kembali ke rumah. Di sini terlihat istri Briggs yang masih sibuk menjemur pakaian. Tapi tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang yang ternyata bernama Jimmy. Di sini Jimmy nampak tersesat dan menanyakan jalan kepadanya. Lalu ternyata terlihat Jimmy tidak sendiri, dia bersama beberapa temannya. Lalu istri Briggs pun memberitahukan jalan menuju kota yang sedikit lumayan jauh. Tapi di sini mereka malah berniat jahat dikarenakan ternyata mereka tahu bahwa perempuan tersebut adalah istrinya Briggs yang mereka cari selama ini.
dan mereka pun menyerangnya. Istrinya Briggs pun sangat panik dan mencoba untuk berlari menuju ke kandang kuda untuk bersembunyi. Tapi ternyata Jimmy dan teman-temannya menemukannya kembali. Lalu istrinya Briggs mencoba kabur menggunakan kuda, tapi Jimmy menembak kuda tersebut hingga istrinya Briggs jatuh bersama kudanya. Kemudian istrinya Briggs tertangkap kembali lalu dipukuli dan dibawa masuk kembali ke kandang kuda. Lalu Jimmy menceritakan kisah masa lalunya, yang ternyata Jimmy adalah anak yang ayahnya dibunuh oleh Briggs pada scene awal tadi, dan berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Briggs yang dimulai dengan membunuh istrinya. Di sini sang istrinya pun memberitahukan kepada Jimmy bahwa dia telah membangunkan iblis yang sedang tertidur. Scene pun kembali memperlihatkan Briggs dan anaknya yang masih berada di toko, dan ternyata Brooke sudah selesai merapikan permen tersebut dan mereka pun segera pulang. Setibanya di rumah, mereka keheranan karena banyak sheriff yang sudah berada di sana. Lalu komandan sheriff yang bernama Frank menghampiri mereka dan memberitahukan apa sebenarnya barusan yang terjadi di situ. Tapi di sini Frank terkejut karena mengetahui orang yang di depannya adalah Briggs, seorang iblis yang sangat kejam di masa lalunya. Dia pun memberitahukan bahwa istrinya Briggs telah tiada, mungkin karena dibunuh oleh penjahat yang sedang mereka kejar, yang ternyata orang tersebut adalah Jimmy. Bersamaan dengan malam yang akan tiba, di sini terlihat Briggs yang sedang akan menguburkan jenazah istrinya, dan Brooke yang duduk ditemani oleh Frank. Dan Frank pun memberitahukan siapa sebenarnya sosok sang ayah di masa lalunya. Dia menceritakan bahwa dulu Briggs adalah sosok yang tidak kenal rasa takut, sangat kejam dan tidak akan mengampuni siapapun. Dan di sini Frank heran mengapa Brooke tidak menangis padahal sang ibu telah wafat. Tapi di sini Brooke mengatakan bahwa ayahnya sudah bertobat dan tidak akan mengulangi masa lalunya. Kemudian di sini Frank menghampiri Briggs dan mengatakan akan menangkap pelakunya dan menyuruh Briggs untuk tidak balas dendam dan harus lebih mementingkan putrinya. Tapi di sini terlihat Briggs yang marah dan tidak yakin bahwa para sheriff bisa menangkap pelakunya. Kemudian para sheriff pun beranjak pergi. Briggs pun mengecek bekas tempat kejadian dan di sini dia kembali mengingat masa-masa bersama sang istri. Dan juga terlihat pesan yang ditinggalkan oleh Jimmy. Kemudian Briggs kembali ke dalam rumah dan membuka kotak berisi senjata lamanya, dan dia berencana kembali ingin balas dendam dan menjadi sang iblis. Dia dendam atas kematian sang istri. Untuk mengawali balas dendamnya, dia harus membunuh putrinya sendiri dikarenakan takut akan membebaninya. Tapi karena rasa sayangnya kepada putrinya lebih besar, Briggs pun membatalkan niatnya. Lalu menyuruh putrinya Brooke untuk bersiap-siap karena mereka akan segera memburu para pelaku yang telah membunuh istri serta ibu yang mereka sayangi. Di sini terlihat Briggs yang membakar rumahnya dan tidak berniat untuk kembali lagi ke sana dikarenakan di sana banyak kenangan bersama istrinya. Keesokan harinya pun tiba. Perburuan pun dimulai. Mereka pun pergi menunggangi kuda satu-satunya yang tersisa. Di sini Briggs menasehati putrinya untuk jadi perempuan yang kuat. Kemudian scene beralih ke rombongan sheriff. Terlihat mereka akan memasuki perbukitan. Kemudian tiba-tiba kelompok Jimmy menyerang mereka. Pertempuran pun terjadi. Lalalala. He's busted! Di sini terlihat para rombongan sheriff sangat kesusahan dan banyak yang mati. Lalu kelompok Jimmy pun berhasil kabur. Kemudian di sini Jimmy sangat marah kepada anak buahnya karena melakukan penyerangan tanpa perintahnya dan mengancam anak buah tersebut akan membunuhnya jika macam-macam dan juga tidak akan mendapatkan bagian dari jarahan rampokan milik Jimmy.
Scene pun kembali memperlihatkan Briggs dan putrinya. Mereka yang sedang beristirahat mendengar suara tembakan, dan Briggs pun menyuruh putrinya untuk segera berangkat. Di sini Briggs menyadari ada yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka lalu menyuruh putrinya Briggs untuk berpura-pura menangis dan minta pertolongan agar bisa membegal orang tersebut. Tapi di sini sang putri ternyata tidak tahu caranya menangis. Lalu Briggs pun mengajarkannya cara menangis. Lucu nih guys. Wah. Baby, my baby. Lalu orang itu pun melintas dan di sini terlihat Brooks yang sedang menangis. Weh. Di sini pun Briggs langsung menodongkan pria tersebut yang ternyata adalah teman dari Sheriff Frank. Kemudian pria tersebut menunjukkan jalan menuju Sheriff Frank. Briggs pun berencana untuk mengambil kuda dan senjata milik para sheriff. Kemudian ia juga mengobati luka para sheriff dan membiarkan mereka di sana tanpa kuda dan menyuruhnya berjalan saja untuk kembali ke kota. Scene pun memperlihatkan kelompok Jimmy yang mendatangi sebuah gubuk dan menggali tanah di dalam gubuk tersebut, dan ternyata berisi banyak uang. Tapi uang tersebut hanya bisa digunakan di tempat tertentu yang hanya diketahui oleh Jimmy seorang. Hal itu direncanakan oleh Jimmy agar anak buahnya tetap setia dan mengikuti perintahnya. Kelompok Jimmy pun tiba di kota dan membangun benteng pertahanan. Di sana lalu menyuruh salah satu dari anak buahnya untuk berjaga secara bergantian di depan pintu masuk kota, sementara Jimmy beristirahat di bar salon. Scene pun kembali memperlihatkan Briggs dan putrinya. Di sini mereka bercerita banyak, termasuk Briggs yang memberitahu sang putri bahwa ia juga saat kecil tidak menangis. Bahkan kata ibunya pas lahir, si Briggs tidak menangis. Di sini Briggs menyadari bahwa putrinya mewarisi sifatnya yang tidak kenal dengan apa itu rasa takut. Briggs pun bertanya, mengapa sang putri juga tidak ikut menangis ketika ibunya meninggal. Lalu Brooks pun menjawab, ketika ibunya mati, dia pun juga merasa mati dan tak tahu harus bersikap seperti apa. Keesokan harinya, terlihat anak buahnya Jimmy yang ternyata tertidur dan bangun terlalu siang. Lalu dia merasa kesal karena tidak ada yang menggantikannya untuk berjaga. Dia pun protes kepada Jimmy. Di sini Jimmy malah mau memarahinya karena bukannya berjaga, malah tidur. Jimmy bilang, bisa saja Briggs datang dan langsung membunuh mereka semua tanpa diketahui. Jimmy pun marah dan mematahkan jari anak buahnya untuk memberikannya pelajaran. Briggs pun mengajari putrinya untuk bisa menembak. Setelah lumayan berlatih, Brooks pun di sini mulai bisa menembak dan mengenai sasaran. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini kota semakin dekat. Lalu Briggs pun mengatur rencana dan putrinya menawarkan diri untuk menyusup ke sana. Briggs pun mengatur rencana dengan Brooks yang akan berpura-pura sebagai anak petani biasa dan ingin membeli bahan-bahan kue. Masuk ke kota, lalu menuju toko bahan-bahan kue, lalu pergi langsung dari sana setelah membeli bahan-bahan kue tersebut dan melaporkan situasi kembali kepadanya. Setelah Brooks keluar dari toko, ternyata dia sudah ditunggu oleh Jimmy dan anak buahnya. Kemudian Brooks pun dibawa ke dalam bar untuk ditawan, tapi di sini terlihat Brooks yang tidak memiliki rasa takut sama sekali walau berhadapan langsung dengan Jimmy. Menyadari putrinya tidak kembali, Briggs pun langsung menyerang ke kota tersebut dengan mengawali membunuh satu anak buahnya Jimmy secara berurutan. Lalalala. Kemudian aksi saling tembak-menembak pun dimulai. Kehadiran Briggs disadari oleh Jimmy dan Jimmy pun bersiap untuk menyambut kedatangan sang iblis. Lalu di sini anak buahnya Jimmy mencari keberadaan Briggs yang tiba-tiba menghilang. Lalu secara mendadak Briggs pun berhasil menembak salah satu anak buah Jimmy. Tapi sayangnya Briggs juga ikut tertembak oleh anak buahnya Jimmy tersebut. Kemudian Briggs pun bersembunyi dan membunuh beberapa anak buah Jimmy. Lalu ketika ia melihat putrinya disandra, ia pun keluar dari tempat persembunyian. Di sini terlihat Jimmy yang memberitahukan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Jimmy pun memberitahukan
bahwa ia adalah anak yang dulu ayahnya dibunuh oleh Briggs di depan matanya, dan sekarang ia akan menuntut balas dendam kepada Briggs, mengatakan mengapa ia tak langsung menembak Briggs. Tapi di sirinya Jimmy mengatakan bahwa ia ingin melihat Briggs juga menderita. Ia ingin Briggs melihat orang ia sayangi dibunuh tepat di depan matanya. Lalu Briggs dengan cepat menembak anak buah Jimmy, dan Jimmy pun menembak Briggs. Di sini terlihat Jimmy yang sebenarnya ketakutan oleh Briggs. Ia bangga karena telah berhasil menembak Briggs, sang iblis. Tapi tidak berselang lama Brooks pun menembak Jimmy kembali, tepat di kepalanya. Headshot. Karena telah menembak ayahnya, Jimmy pun tewas. Tapi sebelum Jimmy tewas, Jimmy mengatakan bahwa Brooks adalah iblis sesungguhnya. Dan di sini Brooks bersedih menyaksikan kematian sang ayah. Untuk pertama kalinya Brooks menangis, dan di sini di sisa nafasnya Briggs berpesan kepada putrinya tersebut untuk selalu jadi pemberani, dan Briggs pun tewas. Lalu di sini Sheriff Frank datang dan menyuruh Brooks untuk pulang dan mengurus kembali toko ayahnya. Brooks bertanya apakah ayahnya akan dikuburkan sebagai pahlawan. Sheriff pun menjawab dia akan dikuburkan sebagai penjahat. Meski begitu, bagi Brooks ayahnya adalah pahlawannya, dan dia tetap akan meneruskan menjadi sang ayah, yaitu iblis. Film pun selesai. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. See you on next video.